Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Tuan Kadi Pekanbaru Riau. Rumah yang dibangun pada akhir abad ke-19 atau awal dari abad ke-20. Ini adalah merupakan kediaman resmi Kadi atau hakim agama Kesultanan Siak yang berfungsi sebagai pusat penyelesaian sengketa hukum syariat dan tempat singgah sultan. Bangunan cakar budaya dengan arsitektur Melayu kolonial ini merupakan bentuk rumah panggung kayu beratap limas yang terletak strategis di tepi Sungai Siak dan kini dilestarikan sebagai simbol warisan sejarah hukum Islam serta peradaban Melayu Riau yang terbuka untuk umum. Rumah Tuan Kadi adalah objek budaya yang bisa dijadikan bahan pembelajaran dalam matematika sebagai etnomatematika dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan serta inovatif sembari melebarkan budaya lokal. Hal ini akan dijelaskan oleh Damar Hidayat dalam eksplorasi matematika dalam virtual tour Rumah Tuan Kadi Pekanbaru, subjudul merancang pembelajaran yang meaningful, dan joyful untuk siswa SD. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damar Hidayat, dan terima kasih saya ucapkan kepada Dedi Arjuna sudah memberikan diskusi ini kepada saya. Dan saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling di situs cagar budaya yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu Rumah Tuan Kadi, salah satu rumah peninggalan Sultan yang menjadi ikon budaya di Kota Pekanbaru, yang mana berlokasi di tepi Sungai Siak di sebelah jembatan Siak. Kita sedikit maju untuk masuk ke Rumah Tuan Kadi di jalannya, dan kita akan berdiskusi sedikit terkait apa saja sih etnomatematika dan bagaimana implementasinya di dalam pembelajaran matematika. Jika kita melihat bangunan, banyak sekali unsur matematikanya, mulai dari arsitektur, gaya bangunan, dan juga sejarah bangunan tersebut, yang mana hal ini mempengaruhi aspek matematika yang berfokus pada penerapan sikap. Contohnya dalam budaya Melayu, Rumah Tuan Kadi merupakan salah satu peninggalan budaya Melayu. Di dalam budaya Melayu, kita menerapkan berbagai sikap, yang mana sikap tersebut harus mencerminkan orang Melayu. Tidak boleh ada kata simpan pinjam dan hutang. Contohnya demikian. Hal ini menjadi salah satu penunjang sikap anak dalam pembelajaran matematika. Oke, baik, mari kita masuk ke Rumah Tuan Kadi. Oke, baik. Ketika kita sudah melihat latarnya atau halaman rumahnya, di sini sudah pasti jikalau bangunan, jikalau arsitektur atau tempat yang sama-sama kita ketahui memiliki bentuk dan juga pola. Nah, di sini kita dapat belajar etnomatematika ataupun matematika dalam mengkaji Rumah Tuan Kadi. Yang pertama yaitu tentunya trigonometri. Dalam trigonometri kita belajar bagaimana bentuk dan juga bangun datar serta bangun ruang. Dapat kita lihat di pelatarannya, di halamannya itu banyak sekali bangun-bangun datar yang kita jumpai. Salah satunya adalah persegi panjang, belah ketupat, dan juga mungkin jika kita lihat dari bawah itu bentuknya seperti layang-layang, tapi ini sebenarnya adalah belah ketupat. Nah, untuk pengertian dari bangun datar sendiri, bangun datar ini adalah bangun yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan juga lebar. Sedangkan bangun ruang itu bervolume sehingga memiliki tinggi. Oke, baik, kita lanjut ke depan.
Nah, sebelum kita memasuki rumah Tuan Kadi, di sini kita sudah diperlihatkan bagaimana aspek-aspek matematika yang bisa diterapkan dalam pembelajaran di dalam kelas. Kita bisa lihat di sini ada lingkaran. Nah, kita bisa menggunakan virtual tour untuk mengajarkan dan memberikan edukasi sekaligus menanamkan nilai-nilai budaya Melayu khususnya di dalam kehidupan anak. Yang mana kita lihat di sini banyak sekali bangun-bangun datar yang dapat kita jumpai. Apa saja? Mari kita lihat. Ada lingkaran dan juga segitiga serta persegi dan juga belah ketupat. Nah, di sini kita lihat sama-sama. Tarang ataupun halamannya itu bisa kita gunakan dalam pembelajaran matematika sekaligus menanamkan aspek nilai-nilai budaya. Teman-teman pernah nggak sih berpikir kenapa kita harus menerapkan pembelajaran matematika itu menggunakan sistem yang mana berpapasan ataupun bercermin dari kehidupan sehari-hari dan menggunakan banyak implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu penerapan pembelajaran matematika dengan melihat aspek budaya rumah Tuan Kadi. Pelajaran kontekstual dapat kita lihat dan dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita sehingga hal tersebut dapat bertahan lebih lama. Selanjutnya kita masuk mungkin ya ke dalam rumah Tuan Kadi. Mungkin kita ke depan terlebih dahulu. Nah, ini dia. Di bagian depan sudah terlihat banyak sekali aspek trigonometri. Sebenarnya di sini juga memuat aspek pola, namun yang lebih terlihat dan lebih cenderung dalam sebuah bangunan itu adalah aspek trigonometri. Beralih ke depan rumah. Oke, baik. Di sini dapat kita lihat bahwasannya rumah Tuan Kadi memiliki arsitektur yang klasik dengan rumah panggung yang ditopang dengan beberapa tiang. Hal ini orang dulu lakukan supaya terhindar dari binatang buas, terhindar dari bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan lain-lain, serta diperkuat dengan hal-hal mistik yang mungkin menangkal hal buruk karena rumah ini di atas tiang. Dapat dilihat di sini atapnya berbentuk limas dan juga jendela-jendela yang ada di dalam di rumahnya itu terlihat sekali bentuknya persegi panjang dan juga dapat kita lihat di sini. Nah, ada segitiga, ada setengah lingkaran, dapat kita lihat di sini setengah lingkaran. 1, 2, PR. Nah, oke, baik. Mungkin yang banyak kita jumpai itu aspek bangun datar ya. Aspek bangun datar di sini banyak sekali kita jumpai. Nah, itu dia teman-teman jembatannya di tepi jembatan Leton atau jembatan Simak yang berada di Kota Pekanbaru. Kita masuk lagi ke bagian teras depan. Oke, baik. Di bagian teras depan di sini kita melihat banyak sekali aspek-aspek pembelajaran matematika yang mungkin bisa kita terapkan dalam kelas. Salah satunya dan yang paling menonjol lagi-lagi trigonometri. Kenapa? Karena situs budaya ini berupa bangunan, sehingga aspek yang paling menonjol dan yang paling terlihat adalah trigonometri. Nah, kita lihat samping kanan, samping kiri, itu pelataran yang bersih dan juga menanamkan nilai-nilai budaya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi dalam pembelajaran matematika kita juga harus menerapkan aspek-aspek nilai-nilai sosial dan juga budaya. Salah satunya adalah kebersihan dan juga pengenalan
budaya-budaya yang mungkin saat ini anak-anak tidak mengetahuinya. Yang mana saya sendiri Gen Z itu cukup minim informasi terkait situs-situs budaya yang bisa dijadikan bahan pembelajaran ilmu matematika. Oke, kita lanjutkan. Oke, bagian belakang rumahnya terlihat jelas di sini atapnya yang berbentuk segitiga atau limas, dan juga bagian depan ini itu berbentuk kubus, terlihat sekali. Nah, dengan pelataran rumah yang bersih sekali, terawat, indah. Nah, di sini juga terdapat tiang yang tiang. Nah, tiang ini berbentuk tabung yang mana dapat kita jadikan implementasi pembelajaran dan juga dapat kita terapkan dalam pembelajaran di lingkungan sekolah. Oke, baik. Selanjutnya kita ke bagian depan rumah. Oke, ini bagian belakang ya, mohon maaf. Oke, ini bagian belakang. Nah, di sini terlihat jelas beberapa aspek-aspek pembelajaran matematika yang paling menonjol lagi trigonometri, karena merupakan aspek bangun, yang mana situs budaya ini berupa bangunan, sehingga aspek yang paling menonjol yaitu trigonometri. Kita lanjut mungkin ke bagian dalam rumah. Oke, baik. Sepertinya di bagian dalam nanti kita tayangkan di video saja karena di sini tidak ada memuat bagian dalam, dan kita beralih ke depan saja. Nah, bisa teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Nah, di dalam di sini terlihat banyak sekali aspek-aspek matematika yang dapat kita terapkan. Salah satu yang paling banyak adalah trigonometri, dan juga mungkin pola ya yang dapat kita lihat di sini. Ini salah satu penerapan aspek pola. Terdapat kotak-kotak yang mungkin sejajar yang dapat kita terapkan, namun kurang terlihat dan kurang kontekstual dalam pembelajaran anak SD. Dan yang paling menonjol dan yang paling bisa kita gunakan dalam pembelajaran ini adalah aspek trigonometri, bangun ruang dan bangun datar. Di sini ada meja dan ada kerucut. Ini apa ya? Nah, ini peninggalan-peninggalannya yang mungkin berarti pada zaman itu, foto-foto yang berbentuk persegi panjang, dan lain-lain. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bersama bahwasannya pembelajaran kontekstual dengan menanamkan nilai-nilai budaya, menerapkan dan menayangkan virtual tour dalam pembelajaran matematika atau etnomatematika bukan hanya memberikan wawasan kepada anak terkait matematika yang asik, mindful, joyful, dan meaningful, tetapi memberikan banyak sekali nilai-nilai budaya yang mana dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi budaya kita yang beragam. Nah, untuk menerapkan pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful itu dapat kita terapkan dalam pembelajaran sekolah dasar dengan menerapkan virtual tour ini dengan rumus-rumus matematika. Contohnya saja itu bangun datar persegi panjang dengan rumus panjang dikali lebar. Dengan anak-anak melihat langsung virtual tour ini dan juga mungkin berkunjung langsung, mereka akan mengetahui banyak aspek-aspek matematika dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin sangat penting untuk menunjang pengetahuan anak sekolah dasar. Nah, bisa kita lihat lantainya, bisa kita lihat corak-coraknya, karpetnya yang berbentuk persegi panjang. Nah, hal ini juga menjadi tolak ukur dan juga pembelajaran matematika itu lebih menarik, sehingga ya mendapatkan banyak sekali nilai-nilai bukan hanya matematis tapi nilai-nilai budaya, yang mana dalam setiap unsur elemen yang ada dalam rumah ini itu memiliki artinya masing-masing. Itulah kayaknya budaya Indonesia, terutama budaya kita, budaya Melayu. Nah, contohnya saja teman-teman, dalam pembelajaran di kelas untuk menerapkan unsur mindful, meaningful, dan joyful, yang pertama mungkin kita harus memberikan edukasi kepada anak terkait rumah Tuan Kadi ini menggunakan virtual tour bisa, dan
melihat sama-sama apa unsur-unsur matematika yang terdapat di rumah ini. Contohnya trigonometri. Apa saja bangun-bangun yang terdapat di rumah ini? Bangun datarnya persegi panjang, tentu saja persegi panjang. Mengapa persegi panjang? Di mana persegi panjang? Dan bentuknya seperti apa? Aspek apa? Dan bangun apa di sana? Bendanya apa? Contohnya saja jendela. Jendelanya berbentuk persegi panjang. Mengapa rumus persegi panjang? Panjang dikali lebar. Kenapa panjang dikali lebar? Karena dua dimensi, yaitu panjang dan juga lebar. Jadi dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwasannya aspek-aspek matematika ini dapat menjadi bahan pembelajaran di dalam kelas sehingga guru tidak bosan dan sehingga anak-anak tidak bosan dan juga guru inovatif dalam pembelajaran. Sama-sama keliling, ketika ditekan persegi panjangnya muncul rumus persegi panjang. Nah, gitu. Jadi anak-anak dapat menerapkan dan paham tentang aspek-aspek kontekstual yang ada di dalam situs budaya hingga kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika anak-anak sudah di rumah ataupun di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah melihat banyaknya sudut-sudut ruangan yang memiliki pola-pola bangun datar, bangun ruang, itu anak-anak sudah mengerti. Oh, ini bangun persegi panjang. Oh, ini bangun trapesium. Oh, ini ternyata bangun kubus gitu. Nah, di sini aspek trigonometri yang sangat kental sekali mungkin bisa kita gunakan dalam soal pembelajaran matematika dengan menyebutkan dan memberikan soal dari virtual ini. Jadi di setiap tempat, contohnya tadi di depan rumah, di belakang rumah, di pelataran, itu ada soal-soal aspek trigonometri apa yang ada di sana. Jawabannya mungkin bisa beragam, bangun datar dan bangun ruang. Sebutkan rumusnya. Dan jikalau lebar dari jendela adalah 10 cm dan panjangnya adalah 20 cm, berapa luas dari jendela tersebut? Nah, kita cari bersama dengan rumus panjang kali lebar. 10 lebarnya dikali 20 cm panjangnya, yang mana hasilnya adalah berapa luasnya? 200 cm. 200 cm. 10 dikali 20. Sangat seru sekali teman-teman jika kita belajar bersama-sama melihat situs-situs budaya yang ada di sekitar kita Rumah Tuan Kadi. Nah, ini sudah ada bangun kerucut, persegi panjang, karpetnya. Nah, ini ada topi-topi yang berbentuk persegi panjang. Nah, ini karpet berbentuk persegi panjang, kerucut dari topi-topinya, dan juga aspek-aspek lain dapat kita lihat bersama. Nah, ruang keluarga. Nah, kental sekali dengan aspek trigonometri dan juga mungkin pola-pola ya. Kita lihat di sini juga nih. Ada beberapa pola-pola yang mungkin berurutan. Angin-angin dari bangunan-bangunan yang mungkin memberikan aspek mewah dan sejuk jikalau hari panas dikarenakan banyak sekali pori-porinya. Nah, aspek trigonometri sangat kental di sini. Ada lemari yang bentuknya balok. Kita ke dapur. Oke, baiknya ada dapurnya yang mungkin bentuknya nah, ini dia kamar tidurnya, kosong ya teman-teman, tapi di sini banyak sekali aspek-aspek pembelajaran matematikanya yang dapat kita lihat dengan sama-sama. Nah, ini ada tanja ya. Nah, tuh mungkin bisa kita dapatkan dengan pelajaran matematika. Oke, baik, kita mungkin kembali lagi ke ruang keluarga.
Bisa di ruang tamunya, ruang keluarga. Nah, ini teman-teman lihat sama yang tadi ya, kembali lagi ke teras depan. Nah, itulah tadi virtual tour yang dapat kita lakukan sedikit banyaknya dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Pada intinya dapat kita simpulkan bahwasannya pembelajaran dengan aspek kontekstual dan tentunya konstruktivis, yang mana anak-anak dapat membangun pola pikirnya sendiri dari apa yang dilihat dan apa yang mereka rasakan. Jika bisa berkunjung di sana, maka akan lebih baik sehingga dapat menyerap ilmunya lebih dalam dan mengingatnya lebih lama. Dengan aspek-aspek matematika yang ada dalam rumah Tuan Kadi, mulai dari bangun datar dan juga bangun ruang yang paling menonjol. Ada segitiga, ada lingkaran, ada persegi panjang. Ya, dari bangun ruang ada balok, kubus, dan lain sebagainya. Banyak sekali aspek-aspek matematika yang dapat kita terapkan dalam kehidupan ataupun dalam pembelajaran matematika, yang mana dapat kita terapkan di dalam kelas untuk pembelajaran anak sekolah dasar dengan menggunakan virtual tour ini, dengan menerapkan model pembelajaran PBL, mungkin problem based learning. Di dalam setiap tournya itu ada misinya dan juga ada tantangannya, sehingga anak-anak harus menjawab dan anak-anak tahu secara langsung benda-benda yang ada di rumah Tuan Kadi. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya dan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Tuan Kadi adalah sumber belajar kontekstual yang kaya akan konsep matematika, sejarah, dan budaya. Pembelajaran berbasis objek budaya, etnomatematik, menjawab tantangan untuk menciptakan pembelajaran yang mindful atau sadar, meaningful atau bermakna, dan joyful atau menyenangkan. Pendekatan ini menumbuhkan kecintaan pada warisan budaya lokal, sekaligus mengatasi ketakutan terhadap matematika. Aktivitas yang dirancang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk berbagi kompetensi dasar. Bye-bye.